Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Jadi pada sore hari ini kita akan menjelaskan mengenai masa berlaku paspor dan SPLP sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM yang baru. Sebelum saya mulai, saya kenalkan dulu. Sebelah saya ini ada Pak Idul Ademan. Pak Idul ini adalah atase imigrasi yang baru berapa bulan di sini? 4 bulan. Baru 4 bulan di sini. Tetapi sebetulnya stok lama juga karena sekitar tahun 2013 ya. 13 sampai 16. 2013 sampai 2016 Pak Idul ini juga bertugas di KBRI Kuala Lumpur, yaitu sebagai pembantu atase imigrasi dan sekarang naik menjadi atase imigrasi. Mungkin masih ingat yang lama adalah Pak Anton ya, Pak yang atase imigrasi yang lama. Nah, kita akan menjelaskan mengenai masa berlaku paspor ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, sejak 2 tahun lalu paspor yang dikeluarkan di dalam negeri maupun yang di luar negeri itu masa berlakunya 10 tahun ya. Jadi bagi yang membuat paspor tahun ini atau tahun lalu, paspornya itu berlaku untuk 10 tahun ya. Nah, tetapi setelah dikaji plus dan minusnya, ada peraturan baru dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merubah masa berlaku paspor untuk yang diterbitkan ya, yang diterbitkan di luar negeri. Jadi ini tidak hanya di Kuala Lumpur saja, tetapi semua paspor yang diterbitkan di luar negeri dimanapun juga itu masa berlakunya kembali ke peraturan lama, yaitu menjadi 5 tahun. Tetapi yang diterbitkan di dalam negeri tetap berlaku selama 10 tahun ya. Nah, yang perlu saya jelaskan adalah plus minusnya lah ya, plus minusnya kalau kita lihat masa berlaku paspor. Kalau yang 10 tahun mungkin untungnya teman-teman ini hanya datang ke KBRI ataupun ke KJRI hanya 10 tahun sekali ya, mungkin itu. Tapi 10 tahun kan lama ya. Mungkin selama 10 tahun pun udah nggak di sini lagi ya, udah kembali ke Indonesia, karena sebagian besar yang membuat paspor di Kuala Lumpur ataupun di Malaysia itu adalah teman-teman yang bekerja sebagai pekerja migran ya. Jadi kemungkinan kalau 10 tahun pun sudah kembali ke Indonesia. Memang ada yang lebih dari 10 tahun, tetapi secara umum kalau kita lihat datanya itu tidak sampai 10 tahun sudah kembali ke Indonesia. Yang kita harapkan memang bekerja di luar negeri ya, kalau bisa jangan terlalu lama begitu ya. Lebih baik kalau sudah ada modal kembali ke Indonesia, mungkin usaha di Indonesia ataupun mencari pekerjaan di Indonesia. Nah, jadi kenapa ini 10 tahun dikurangi menjadi 5 tahun? Ini terutama pertimbangan utamanya adalah untuk memungkinkan KBRI ataupun KJRI melakukan monitoring dan pengawasan kepada teman-teman yang bekerja lebih dari 10 tahun atau yang sekarang menjadi 5 tahun. Kenapa monitoring itu diperlukan? Karena berdasarkan pengalaman kita selama ini, banyak kita temukan kasus-kasus di mana ada cukup banyak juga pekerja migran kita yang bertahun-tahun itu ada bahkan yang tidak digaji, ya, gajinya tidak diterima.
alasannya disimpan oleh majikan dan lain-lain ya. Atau gajinya itu nggak naik-naik ya. Jadi untuk jangka waktu yang lama itu gajinya nggak naik-naik. Padahal ada kesepakatan kita kalau untuk gaji yang bekerja di sektor rumah tangga terutama itu setiap 2 tahun itu harus ada kenaikan ya, harus ada kenaikan. Nah ini dengan adanya pengaturan atau pengurangan masa berlaku paspor 5 tahun ini, maka kita bisa melihat ya, bisa melihat bahwa oh ini gajinya sudah dibayarkan semuanya, oh gajinya sudah dinaikkan ya. Nah tapi kalau 10 tahun kemungkinan kita agak sulit memonitor ya, karena setelah 10 tahun kemudian baru kembali lagi ke KBRI ataupun ke KJRI untuk memperbarui paspor. Di situ baru kita bisa melihat atau memonitor, memeriksa apakah semua hak-hak teman-teman ini sudah dibayarkan atau belum ya. Nah di sini tujuan utamanya adalah untuk itu, sehingga jangan sampai ada teman-teman yang bekerja itu sampai katakanlah 10 tahun gajinya nggak naik, ataupun kalau naik naiknya itu tidak sesuai ketentuan ya. Apalagi ada yang 10 tahun tidak pernah terima gaji ya. Ini ada kita temukan cukup banyak juga yang gajinya itu ditahan atau bahkan tidak dibayarkan. Ada juga yang gajinya dipotong ya. Nanti di situ waktu teman-teman memperpanjang, kita akan lakukan wawancara ya, apakah ada pemotongan gaji, bagaimana hari liburnya, apakah dibayar atau tidak ya. Karena kan untuk yang bekerja di rumah tangga misalkan setiap minggu kan harus ada hari libur ya, harus ada hari libur. Kalaupun tidak libur atas kesepakatan dengan pihak majikan, maka harus ada kompensasinya, harus ada uang lemburnya. Nah yang beginilah yang kita ingin monitor supaya teman-teman ini tidak dirugikan ya. Jadi tujuannya untuk itu. Memang kalau yang kerjanya di sektor-sektor seperti di kilang ataupun di perkebunan sawit yang besar gitu ya, atau ya di estate gitu, kasus-kasus yang terkait dengan gaji ataupun hak-hak lainnya seperti hak libur atau hak lembur itu relatif tidak banyak masalah ya, relatif tidak banyak. Tetapi bagi teman-teman yang bekerja di rumah tangga ini masih kita jumpai banyak masalah ya terkait dengan hak-hak teman-teman semua ya. Ya biasanya yang kita jumpai itu teman-teman ini ya kadang-kadang ya terlalu menerima ya disimpan gajinya oke. Padahal nanti setelah banyak ya menjadi masalah ya. Jadi saya mohon masalah pengurangan masa berlaku paspor dari 10 tahun menjadi 5 tahun ini jangan dilihat sebagai suatu kerugian, tetapi dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak teman-teman yang bekerja, terutama yang di sektor rumah tangga ini yang kita jumpai masih ada kasus-kasus yang terkait dengan gaji. Jadi ini yang pertama ya, yang saya ingin minta pemahaman teman-teman mengenai pengurangan masa berlaku paspor ini kembali ke semula yaitu 5 tahun, jangan dilihat sebagai kerugian. Nah, kapan peraturan ini mulai berlaku? Peraturan masa berlaku mulai berlaku untuk paspor yang diterbitkan mulai tanggal 2 September ya. Jadi kalau besok hari Senin katakanlah buat paspor masih berlaku 10 tahun. Pokoknya begitu tanggal 2 September maka masa berlaku paspor kembali ke 5 tahun. Dari hari besok sampai tanggal 1 begitu itu masih tetap 10 tahun ya. Jadi masa berlakunya mulai tanggal 2 September 2024. Mungkin ada yang nanya, Pak, bagaimana kalau saya sekarang sudah punya 10 tahun ya, tetapi paspornya rusak?
atau paspornya hilang, saya mau ganti paspor. Ini paspor saya berlakunya 10 tahun seperti yang hilang atau rusak itu, atau kembali 5 tahun. Ya, kalau terjadi paspornya rusak atau hilang, ya, dan meminta penggantian paspor, maka masa berlakunya kembali 5 tahun lagi saat diterbitkannya paspor pengganti tersebut, ya. Jadi kalau katakanlah buatnya tahun lalu mungkin tahun depan katakanlah hilang atau rusak, ya mudah-mudahan tidak hilang dan tidak rusak, maka masa berlaku paspor yang baru nanti paspor itu 5 tahun, ya, 5 tahun. Ya, jadi tolong dijaga baik-baik, jangan sampai paspornya itu hilang ataupun rusak, ya. Yang juga perlu saya sampaikan adalah selama ini kita sering mendapatkan, Pak, paspor saya hilang gitu ya, saya mau buat paspor. Nah, kalau yang lama, ya, kalau yang selama ini berlaku itu kan harus disertai dengan surat kehilangan, ya, surat kehilangan dari kepolisian setempat. Ya, ini kadang-kadang teman-teman ini agak kesulitan, Pak, nanti kalau ini saya ditangkap ini, ada rasa takut lah ya untuk membuat laporan. Nah, untuk paspor-paspor yang hilang, maka untuk mendapatkan penggantian itu tidak lagi memerlukan surat lapor kehilangan dari kepolisian, ya, tidak perlu lagi. Tetapi nanti petugas imigrasi akan melakukan semacam wawancara, dan nanti ada surat pernyataan bahwa ini memang hilang, ya. Nah, ini bagi paspor yang hilang, biayanya tetap seperti yang lama, ya. Paspor hilang dan paspor rusak itu biayanya tetap sama, ya, lebih mahal, 415. Kalau rusak 265, lebih mahal, ya. Oleh sebab itu, jaga paspor itu baik-baik, jangan sampai hilang. Karena kalau hilang atau rusak, teman-teman nanti akan membayar lebih mahal sebagai semacam denda ataupun peringatan agar ini berhati-hati. Itu yang terkait dengan paspor. Mengenai syarat-syaratnya sama saja, ya, syarat-syaratnya sama. Untuk membuat paspor, misalkan ya ada paspor yang kalau penggantian paspornya masih berlaku, kemudian ada izin tinggal. Kalau yang punya izin tinggal itu bisa berupa IC merah, katakanlah permanen residen, ataupun dia ikut anak atau ikut orang tua, ya, atau dia pelajar, dan juga visa kerja, ya. Jadi harus ada bukti bahwa teman-teman itu berada di Malaysia, memiliki izin tinggal yang sah, ya, yang sah itu tadi punya IC merah, dia pelajar, dia mungkin ikut orang tua atau jaga anak, atau dia janda, itu balu janda terhadap yang almarhum suami atau istrinya orang Malaysia dan punya anak, itu sama diberikan paspor. Jadi harus memiliki izin tinggal yang masih berlaku dan sah di Malaysia. Kalau yang tidak memiliki izin tinggal, ya, maka akan diberikan paspor, terkecuali pemerintah Malaysia itu melakukan atau memberlakukan program yang seperti kemarin, ya, ada program rekalibrasi misalkan, ya, nah, atau repatriasi, nanti dikasih SPLP. Jadi kalau ada program rekalibrasi, misalkan nanti ada program misalkan, ya, selama ini kita belum ada. Nah, kalau ada program-program khusus yang dimungkinkan bagi yang tidak memiliki izin tinggal ini mendapatkan paspor, maka akan kita keluarkan paspor seperti tahun lalu, ya, ada program RTK 01 dan RTK 02, ya. Jadi ini yang tidak memiliki izin tinggal yang sah. Kemudian
Untuk SPLP itu tidak ada perubahan ya, masa berlakunya tetap 1 tahun. Tetapi saya menghimbau teman-teman ya, karena ini banyak sekali laporan yang kita terima, ada operasi penegakan hukum ya, jangan sampai teman-teman ini kosongan lah ya di Malaysia. Dan tolong dimanfaatkan program repatriasi ya, yang sekarang ini masih berlaku sampai dengan akhir tahun nanti ya, akhir tahun nanti. Jadi kalau yang tidak memiliki PLKS atau visa kerja, ini tolong lebih baik kembali ke Indonesia daripada nanti menghadapi masalah di Malaysia ya, misalkan kena tangkap dan lain-lain ya. Tolong gunakanlah masa repatriasi ini dengan baik sebelum berakhirnya nanti pada 31 Desember 2024. Jadi itu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Nah, selain itu ya, mungkin ini baru pengumuman lah ya, pengumuman. Mungkin teman-teman sudah mendengar adanya yang disebut dengan paspor elektronik ya, paspor elektronik ya. Memang saat ini di Malaysia belum berlaku, tetapi saya kira dalam waktu dekat akan dikeluarkan juga paspor elektronik di Malaysia yang ini khususnya diperuntukkan, tidak untuk semuanya ya, tidak untuk semuanya, karena juga terbatas, diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang sering bepergian ke negara lain ya, sering bepergian ke negara lain. Misalkan kalau ke paspor elektronik pergi ke Jepang itu bisa bebas visa, nggak perlu visa. Tetapi kalau teman-teman nggak pernah kemana-mana, cuma di Malaysia ataupun dari Kuala Lumpur ke Johor ke Penang, itu tidak diperlukan paspor elektronik. Dan paspor elektronik ini juga harganya lebih mahal ya, 100, kalau di ringgit kira-kira 185 gitu ya. Lebih kurangnya gitu ya, ini belum keluar peraturannya. Jadi paspor biasa itu sekarang kan 115 ya, 110. Nanti kalau paspor elektronik itu sekitar 185. Tetapi ini tidak untuk semua warga negara Indonesia, melainkan hanya warga negara Indonesia yang sering bepergian ke luar negeri atau keluar Malaysia. Seperti misalkan para pengusaha atau ekspatriat yang di sini yang sering melakukan perjalanan bisnis dan lain-lain, itu boleh diberikan atau boleh minta paspor elektronik. Nah, barangkali ada teman-teman yang berpikiran, wah, kalau di Indonesia di masa berlaku paspor 10 tahun, lebih baik nanti pulang ke Indonesia bikin di Indonesia gitu ya. Ini juga beresiko ya. Jangan juga hanya karena untuk mendapatkan paspor yang berlakunya 10 tahun lalu ke Indonesia, nanti masuk lagi susah. Karena PLKS-nya itu kan menempel di paspor yang lama ya. Nanti kalau masuk ke sini dengan paspor yang berlaku 10 tahun, sementara PLKS-nya itu di paspor yang lama, ini akan menyulitkan juga ya. Jadi saya kira kalau teman-teman ini pergi ke kedutaan ataupun ke konsulat jenderal hanya 5 tahun sekali, saya kira itu tidak ada masalah. Dan kalau 10 tahun itu ya juga mungkin belum 10 tahun juga udah pulang gitu ya. Nah, itu saya kira yang beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan saya mohon teman-teman agar masalah ini dilihat dari sisi positifnya, yaitu untuk memungkinkan KBRI dan KJRI ini melakukan monitoring. Jangan sampai ada teman-teman yang hak-haknya
dirugikan untuk satu jangka waktu yang lama, ya. Misalkan 10 tahun nggak naik gaji, kita baru tahu pada saat teman-teman memperbarui paspor, ya. Nah, ini nanti kalau udah 10 tahun susah lagi. Itu kalau misalkan kenaikan gaji saja. Hak-hak yang lain gimana? Masalah lembur dan lain-lain. Kalau kita lebih pendek, saya kira ini kita bisa mengetahui lebih awal kalau terjadi hal-hal yang merugikan, ya, dari sisi teman-teman ini, ya. Jadi tolong ini masalah ini dilihat dari aspek positifnya, yaitu untuk menjamin perlindungan teman-teman, ya. Jangan, wah ini bikin susah jadi 10 tahun, dari 10 tahun enak 10 tahun 5 tahun, ya. Tapi tolong juga dilihat teman-teman yang terutama yang banyak kasus kita tangani yang bekerja di rumah tangga ini, ya. Jadi ya 5 tahun sekali ke KBRI kan nggak apa-apa, ya. Saya kira masih sekarang pun juga masih oke lah, ya, kalau 5 tahun sekali. Saya kira itu yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman. Jadi intinya mulai tanggal 2 September masa berlaku paspor kembali ke peraturan yang lama, yaitu 5 tahun, ya. Nah, yang sekarang sudah 10 tahun, kalau nanti memerlukan penggantian, ya, karena rusak ataupun hilang, maka paspor penggantinya itu berlaku 5 tahun sejak diterbitkannya paspor pengganti tersebut, ya. Jadi ini yang perlu diketahui. Sementara untuk yang SPLP itu tetap berlaku 1 tahun, ya, dengan syarat-syarat yang juga sama, ya. Bahkan Menteri Hukum dan HAM ini sedang menyusun peraturan Menteri Hukum dan HAM yang pada intinya adalah untuk memudahkan teman-teman, terutama anak-anak ini, ya, terutama anak-anak yang tidak memiliki identitas, ya. Nah, ini sedang disusun Permenkumham atau peraturan Menteri Hukum dan HAM yang memudahkan, ya, warga negara Indonesia, khususnya anak-anak. Kan ini banyak nih anak-anak yang tidak memiliki dokumen identitas, yang orang surat lahirnya nggak ada, surat perkawinan orang tuanya juga nggak ada, ya. Ada juga yang orang tuanya tidak diketahui keberadaannya ada di mana, hanya ikut salah satu. Bahkan ada juga kasus-kasus di mana kedua orang tuanya juga tidak diketahui, ya. Ini banyak sekali kasus ini, dan sekarang kita juga akan coba menyelesaikan masalah ini dengan baik, ya, yang sifatnya untuk memudahkan. Nah, mungkin yang juga ingin saya sampaikan sedikit, kalau untuk buat paspor itu sekarang antrinya kan cepat, ya. Cepat. 1 hari aja udah dapat, ya. Sudah dapat paspor. Jadi kalau daftar sekarang, besok udah dapat nomor tuh, ya. Jadi ini bagus kan, nggak perlu harus nunggu berlama-lama. Memang untuk SPLP ini masih agak lama. Sampai tanggal 2 September. Sampai tanggal 2 September, ya? Ya, seminggu aja dari sini. Seminggu, tadinya kan sempat ada sebulan lebih tuh, ya. Sekarang kita percepat lagi antrinya, masa tunggunya itu seminggu atau 10 hari lah, ya, katakanlah. Jadi saya mohon yang SPLP terutama ini, kalau berencana mau pulang, cepat-cepat daftar buat SPLP, ya. Karena biasanya nanti kalau mendekati habis masa berlaku program repatriasi ini, pemohonnya baru meningkat tuh, baru lama, ya, banyak melonjak. Nah, ini takutnya masa berlaku habis tetapi belum dapat paspor. Jadi tolong teman-teman yang mau ikut program repatriasi, meskipun bukan minggu depan atau bulan depan, buat SPLP-nya sekarang, ya. Buat SPLP-nya sekarang, mumpung masa tunggunya tidak lama, ya. Karena biasanya nanti kalau sudah masuk November, ini baru tuh rame-rame daftar. Nah, di situ nanti akan ada kesulitan untuk mendapatkan paspor sebelum
berakhirnya masa atau program repatriasi. Jadi bagi teman-teman tolong yang mau pulang daftar untuk buat SPLP secepat mungkin, mumpung masih ada cukup. Kan masa berlakunya 1 tahun. Jadi kalau bikinnya minggu depan, dipakainya nanti bulan November atau Desember, masih bisa ya. Tetapi jangan nanti setelah Desember 2024, nanti dendanya mahal lagi, menjadi berapa, 3.100 atau 3.000 atau 3.100, tergantung berapa lama kosongnya ya. Kalau sekarang kan 500 ya, 500 itu jadi pengurangan cukup besar ya. Kalau ada anak misalkan, ya silakan kembali ke tanah air ya. Mudah-mudahan juga di tanah air rezekinya juga tidak kalah atau bahkan lebih baik dengan di Malaysia, daripada ya nanti ada masalah di Malaysia. Kalau nanti sudah kena tangkap dan lain-lain, itu kan jadi masalah ya. Nah, itu saya kira pengantar dari saya. Selanjutnya untuk hal-hal yang kurang jelas, nanti ada Pak Idul yang jawab ya. Untuk tanya jawab yang sifatnya teknis, ini Pak Idul yang menjelaskan. Dan saya karena ini ada acara lain di rumah, saya sampai di sini. Dan selanjutnya untuk hal-hal yang kurang jelas terkait dengan paspor ataupun SPLP, nanti Pak Idul yang menjelaskan ya. Saya kira itu Pak Idul, nanti tolong teman-teman yang kurang jelas dibantu ya, supaya tidak lagi ada kesimpang siuran. Dan dari saya kira sekian saja. Terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang belum jelas tolong tanyakan ke Pak Idul ya, supaya tidak nanti simpang siur mendapatkan penjelasan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya masalah malah kena tipu dan lain-lain. Saya kira itu aja. Terima kasih ya teman-teman. Pak Idul tolong dilanjutkan, saya ada tamu di rumah. Baik. Terima kasih.